Bismillahirrahmanirrahim. Sampai wadalilu ala kitabihi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wadalilu utawi dalil. Wadalilu utawi dalil ala kitabihi ta'ala ing atase sifat kitane Allah Ta'ala. Ala kitabihi ta'ala ing atase sifat kitane Allah Ta'ala. Iku annahu sak temene Allah, iku annahu sak temene Allah. Iku idza lam yakun nalikane ora ana sinten Allah. Iku idza lam yakun nalikane ora ana sinten Allah. Iku qadiman zat kang dhisik. Iku qadiman zat kang dhisik. Karena mongko ana sinten Allah. Karena mongko ana sinten Allah. Iku hadisan anyar. Iku hadisan anyar. Li'annahu krana sak temene kelakuan. Li'annahu krana sak temene kelakuan. Iku lawasitota. Wasitota ya. Iku lawasitota. Ora ana perantara iku maujud. Iku lawasitota. Ora ana perantara iku maujud. Bainal qadimi ing dalam antarane sifat qadim. Bainal qadimi ing dalam antarane sifat qadim. Wal hatifi lan hatif. Wal hatifi lan hatif. Fakullu syai'in mongko utawi saben-saben suwiji-wiji. Fakullu syai'in mongko utawi saben-saben suwiji-wiji. Intafa kang sepi. Intafa kang sepi. Anhu saking syai'. Anhu saking syai'. Opo al-kidamu sifat kita. Opo al-kidamu sifat kita. Sabata mongko tetep. Sabata mongko tetep. Lahu kedue syai'. Lahu kedue syai'. Opo al-hudutsu sifat anyar. Opo al-hudutsu sifat anyar. Wa idza kana lan nalikane wa idza kana ta'ala lan nalikane ana sinten Allah Ta'ala. Wa idza kana ta'ala lan nalikane ana sinten Allah Ta'ala. Iku hadisan anyar. Iku hadisan anyar. Iftaqarra mongko butuh sapa hadis. Iftaqarra mongko butuh sapa hadis. Ila muhditsin maring zat kang nganyarno. Ila muhditsin maring zat kang
nganyarno. Yuhdatu kang nganyarno sinten Allah. Oh, sorry. Yuhdatu kang nganyarno sapa muhdits ya, bukan Allah. Allahnya hu. Yuhdatu kang nganyarno sapa muhdits hu ing Allah. Yuhdatu kang nganyarno sapa muhdits hu ing Allah. Waftaqarra lan butuh sapa muhdits. Waftaqarra lan butuh sapa muhdits muhditsnya setelahnya ya. Waftaqarra lan butuh sapa muhditsuhu muhditse Allah. Waftaqarra lan butuh sapa muhditsuhu muhditse Allah. Ila muhditsin maring muhdits. Ila muhditsin maring muhdits. Wahakadha lan semono uga. Wahakadha lan semono uga. Oke, kita lanjutkan pembahasan minggu lalu ya tentang sifat kita. Nah, sekarang masuk ke dalil dari sifat kita. Wadalilu ala kitabihi ta'ala. Dalil dari sifat kitabnya Allah Ta'ala itu apa? Dalilnya adalah annahu idza lam yakun qadiman kana haditsan. Sesungguhnya seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak punya sifat qadim. Jadi kayak istilahnya dibalik gitu ya, dinafikan. Dalil dari sifat kita. Berarti diumpamakan bahwasanya Allah itu tidak memiliki sifat kita. Seandainya Allah itu tidak punya sifat kita, gitu ya. Idza lam yakun qadiman, jika Allah tidak punya sifat kita, kana haditsan, berarti Allah itu baru. Qidam kan artinya dahulu. Kalau enggak dulu berarti kan baru tercipta, baru ada gitu ya, baru ada. Jadi kalau enggak baru, kalau enggak kita, kalau enggak dulu berarti dia baru. Kemudian li'annahu la wasitatun bainal qadimi wal hadisi. Kenapa? Karena tidak ada yang ada di tengah-tengah. Antara qadim dan hadis itu tengah-tengahnya enggak ada. Jadi kalau enggak qadim ya hadis gitu. Kalau enggak hadis ya qadim. Tidak ada yang berada di tengah-tengah antara keduanya. Li'annahu la wasitata bainal qadimi wal hadisi. Karena tidak ada sesuatu yang berada di antara keduanya atau berada di tengah-tengahnya. Jadi pilihannya cuma dua. Kalau dia enggak hadis ya qadim. Kalau dia enggak qadim ya hadis. Nah, dalil dari sifat qadim bagi Allah itu dibalik. Jika Allah tidak punya sifat qadim, maka Allah itu baru. Itu. Terus kemudian fakullu syai'in intafa'anhu al-qidamu tabatalahul hudud. Segala sesuatu yang sifat qidamnya itu enggak ada, intafa itu berarti kan hilang. Segala sesuatu yang tidak punya sifat qidam atau tidak dahulu, tabatalahul hudud, maka berarti sesuatu itu hudud atau baru, gitu ya. Jadi kalau nggak kitab ya hudud, kalau nggak hudud ya kitab, kebalikannya. Wa idza kana ta'ala haditsan iftaqarra ila muhditsin. Sedangkan jika Allah itu hadir, kan tadi diumpamakannya Allah itu tidak kitab, sehingga Allah itu baru. Nah, sedangkan jika Allah itu baru, maka iftaqarra ila muhditsin, berarti Allah itu butuh yang menciptakan, ya kan? Kalau sesuatu yang baru itu kan berarti butuh pencipta. Iftaqarra ila muhditsin, butuh yang membuat, butuh yang menjadikan dia baru, gitu. Butuh sesuatu yang lain karena dia hadir, ya kan? Nah, yuhdathu waftaqarra muhdithu ila muhditsin. Sedangkan si pencipta tadi, yang ini seandainya saja ya, seandainya pencipta tadi itu ada,
pencipta Allah itu ada. Nah, pencipta ini tentunya juga butuh pencipta lagi, gitu ya. Terus kemudian penciptanya juga butuh penciptanya lagi, begitu dan seterusnya. Wahakala. Jadi dalil dari sifat kitab adalah kalau kita runtut gitu ya, seandainya Allah tidak mempunyai sifat kitab, maka Allah itu baru. Nah, kalau Allah itu baru berarti Allah itu butuh pencipta. Nah, kalau misalnya ada pencipta, maka pencipta Allah ini butuh pencipta lagi, penciptanya butuh pencipta lagi dan seterusnya. Gitu. Nanti masih ada lanjutannya ya, kita lanjutkan. Fa ilam takof mongko lamun ora mandek. Fa ilam takof mongko lamun ora mandek. Sopo al-muhditsuna piro-piro pencipta. Sopo al-muhditsuna piro-piro pencipta. Lazima mongko lazim. Lazima mongko lazim. Opo atasal sulu berturut-turut. Opo atasal sulu berturut-turut. Wahwa utawi tasalsul. Wahwa utawi tasalsul iku tatabi'ul asya'i, ngenuti piro-piro suwiji-wiji. Iku tatabi'ul asya'i, ngenuti piro-piro suwiji-wiji. Wahidan ing siji. Wahidan ing siji. Ba'da wahidin ing dalam sause siji. Ba'da wahidin ing dalam sause siji. Ilama maring perkara. Ilama maring perkara. La nihayata kang ora ana pucuke iku maujud. Pucuke atau akhirnya sama ya. Ila la nihayata kang ora ana pucuke iku maujud. Lahu kedue asya. Lahu kedue asya. Wat tasalsulu utawi berturut-turut. Wat tasalsulu utawi berturut-turut iku muhalun mustahil. Iku muhalun mustahil. Wa inin tahat lan lamun mandek. Wa inin tahat lan lamun mandek. Sopo al-muhditsuna piro-piro pencipta. Sopo al-muhditsuna piro-piro pencipta. Bi'an atau bi'an? Bi'an kila kelawan yento den ucapno. Bi'an kila kelawan yento den ucapno. Annal muhditsa ing sak temene pencipta. Alladzi ahdatsa kang nganyarno. Sopo alladzi ahdatsa kang nganyarno. Sopo alladzi Allah ing Allah. Allah ing Allah. Ahdatsa mongko nganyarno. Ahdatsa mongko nganyarno. Hu ing muhdits. Hu ing muhdits. Sinten Allahu Allah. Sinten Allahu Allah. Lazima mongko lazim. Lazima mongko lazim.
Opo ad-dauru daur. Opo ad-dauru daur. Perputaran. Jadi ada dua istilah, tasalsul dan daur. Wahwa utawi daur, wahwa utawi daur. Iku tawaqquf syai'in. Tumandeke suwiji-wiji. Iku tawaqquf syai'in tumandeke suwiji-wiji. Ala syai'in ing atase suwiji-wiji. Akhara kang liya, akhara kang liya. Tawaqqafa mongko madhep. Tawaqqafa mongko madhep. Alaihi ing atase syai'. Alaihi ing atase syai'. Oke, ini lanjutannya dari penjelasan tasalsul tadi. Dari sini kita bisa lihat ya, ada dua istilah. Istilah yang pertama adalah tasalsul, istilah yang kedua adalah daur. Kalau tasalsul itu pencipta, ada penciptanya lagi, terus itu berurutan. Sedangkan kalau daur itu muter. Muternya begini. Allah diciptakan oleh muhtir. Muhtirnya diciptakan oleh Allah. Allah diciptakan oleh muhtir gitu. Ini muternya bolak-balik, itu daur. Kalau tasalsul itu berurutan, nggak ada ujungnya, nggak ada akhir, nggak ada awalnya ya. Kalau daur itu sama, nggak ada ujungnya juga, cuma muter. Gitu, itu bedanya tasalsul dan daur. Nah, di sini kalau tadi tasalsul itu kan butuh terhadap, jadi Allah itu butuh terhadap muhtir. Nah, ini dilanjutkan. Fa'ilam takof al-muhditsuna. Jika penciptanya itu tidak berhenti, kan kalau tasalsul terus gitu ya, nggak ada ujungnya. Nah, kalau misalnya penciptanya itu berhenti, ada ujungnya, seandainya ya. Fa'ilam takof al-muhditsuna. Jika penciptanya itu tidak berhenti, lazima at-tasalsul, maka itu disebut dengan tasalsul. Jadi ada terus penciptanya ya, nggak ada ujungnya. Wa huwa tatabi'ul asya'i wahidan ba'da wahidin ila mala nihayata lahu. Nah, tasalsul itu merupakan segala sesuatu yang mengikuti sesuatu yang lain. Jadi segala sesuatu yang mengikuti sesuatu yang lain yang tidak ada akhirnya, tak terhingga bahasa istilahnya ya. Jadi penciptanya diciptakan oleh pencipta lagi, diciptakan oleh pencipta lagi, sampai tidak ada akhirnya atau tak terhingga, tak tahu itu nggak ada ujungnya. Kemudian watasalsulu muhalun. Nah, hal tersebut itu mustahil. Mustahil itu gampang sebenarnya, tidak masuk akal. Tidak masuk akal kan, nggak ada ujungnya itu. Jadi misalnya Allah diciptakan oleh muhtir, kemudian muhtir diciptakan lagi oleh muhtir, nanti lagi diciptakan muhtir lagi. Terus seperti itu tasalsul itu tidak masuk akal, tidak mungkin, ya kan? Kemudian di sini ada lanjutannya. Wa in tahat al-muhditsuna. Kalau tadi kan tidak ada ujungnya. Nah, terus kalau ada ujungnya bagaimana gitu ya? Wa in tahat al-muhditsuna. Jika pencipta itu berakhir ada ujungnya gitu. Bi anna kila anal muhditsa alladzi ahdatsallahu. Seperti jika dikatakan bahwasanya muhdits yang menciptakan Allah, maka ahdatsahu Allah. Maka Allah juga menciptakan muhtir itu. Nah, inilah yang disebut daur. Kalau tasalsul, muhtir diciptakan muhtir. Kalau daur, Allah diciptakan oleh muhtir diciptakan oleh Allah, Allah diciptakan oleh muhtir, gitu seterusnya. Nah, itu daur. Lazima ad-dauru. Pernah tahu istilah daurah ya? Daurah itu kan yang muter ya. Daurah. Nah, barangkali beberapa sudah pernah dengar. Wa huwa tawaqqufu syai'in ala syai'in. Nah, daur itu apa? Yaitu berhentinya sesuatu terhadap sesuatu yang lain. Jadi berhentinya itu seperti apa maksudnya? Maksudnya adalah Allah diciptakan oleh muhtir, berhenti. Muhtir diciptakan oleh Allah, berhenti lagi. Terus Allah diciptakan oleh muhtir gitu. Jadi berhentinya tapi muter aja. Tapi kalau tasalsul kan tidak berhenti.
berhenti, la intaha, la nihayata. Nah kalau daur itu adalah tawaqqufu syai'in ala syai'in akhar, berhentinya sesuatu terhadap sesuatu yang lain. Tawaqqafa alaihi, jadi berhentinya segala sesuatu itu terhadap satu yang lainnya, tapi yang muter-muter itu tadi kan namanya daur ya. Nah daur dan tasalsul itu keduanya mustahil, tidak mungkin kan menciptakan Allah menciptakan lah kapan? Kayak ini, duluan mana telur sama ayam? Ayam. Kenapa kok duluan ayam? Ayam kan berasal dari telur, ya kan? Telur juga berasal dari ayam. Nah, biasanya kalau pertanyaan gitu jawabnya duluan mana telur sama ayam? Telur. Duluan mana ayam sama telur? Ayam. Berarti dia menyebutkannya duluan apa? Ayam sama telur duluan mana ayam? Telur sama ayam duluan mana telur? Biasanya gitu. Nah, kayak gitu. Jadi masa kan tidak mungkin ya. Kalau telur sama ayam ya kan ada pencipta ya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala tidak bisa di-matchkan dengan itu gitu. Jadi bukan duluan muhdits atau Allah, tidak ya. Jadi tidak bisa atau mustahil muhdits itu menciptakan Allah atau Allah itu menciptakan muhdits, gitu tidak mungkin. Jadi tasalsul dan daur itu adalah sesuatu yang muhal, mustahil. Tidak mungkin, tidak masuk akal. Gitu. Oke, lanjut. Fa innahu mongko sak temene daur. Fa innahu mongko sak temene daur. Idza kana nalikane ono. Idza kana nalikane ono. Lillahi azza wa jalla, iku kedue Allah azza wa jalla. Lillahi azza wa jalla, iku kedue Allah azza wa jalla. Sapa muhditsun pencipta, sapa muhditsun pencipta. Karena mongko ono sapa muhdits, karena mongko ono sapa muhdits iku mutawakkifan tumandhet, iku mutawakkifan tumandhet ala hadzal muhditsi ing atase ikilah muhdits. Ala hadzal muhditsi ing atase ikilah muhdits. Wa qad farratna atau farradna. Wa qad farratna lan temen-temen majibaken sapa kita, mewajibkan ya. Wa qad farratna lan temen-temen majibaken sapa kita. Annallaha ing sak temene Allah, annallaha ing sak temene Allah iku ahdatsa nganyarno sapa muhdits, iku ahdatsa nganyarno sapa muhdits hadzal muhditsa ing ikilah muhdits, hadzal muhditsa ing ikilah muhdits. Fayakunu mongko ono, fayakunu mongko ono sapa al muhditsu muhdits iku mutawakkifan mandek, iku mutawakkifan mandek alallahi ing atase Allah, alallahi ing atase Allah. Wad dauru utawi daur, wad dauru utawi daur iku muhalun mustahil, iku muhalun mustahil.
ai tegese la yatasawwaru ora terpintas, la yatasawwaru ora terpintas fil aqli ing dalem akal, fil aqli ing dalem akal apa wujuduhu wujude daur, apa wujuduhu wujude daur. Walladzi lan perkara, walladzi lan perkara ada kang nekakno apa alladzi, ada kang nekakno apa alladzi ilat dauri maring daur, wat tasalsuli lan tasalsul, wat tasalsuli lan tasalsul, al muhalaini kang mustahil karone, al muhalaini kang mustahil karone. Farodo mongko wajib, farodo mongko wajib apa hudusuhu ta'ala anyare, apa hudusuhu ta'ala azza wa jalla anyare Allah ta'ala azza wa jalla. Fayakunu mongko ono, fayakunu mongko ono apa hudusuhu ta'ala anyare Allah ta'ala, apa hudusuhu ta'ala anyare Allah ta'ala iku muhalan mustahil, iku muhalan mustahil. Li anna kulla syai'in krana sak temene saben-saben suwiji-wiji, li anna kulla syai'in krana sak temene saben-saben suwiji-wiji yu'addi kang nekakno apa syai', yu'addi kang nekakno apa syai' ilal muhali maring mustahil, ilal muhali maring mustahil iku muhalun mustahil, iku muhalun mustahil. Oke. Kalau pakai mikrofon gini dengar Mbak di sini, di live-nya jelas. Hah? Gimana? Tapi kadang kalau ada suara yang lain, oh ikut masuk, oh nggak ke filter gitu ya suaranya. Oh iya tadi katanya ada yang WA saya bawa apa mikrofon, sebenarnya ada di rumah, tapi saya nggak bawa, saya udah di kampus tadi WA-nya. Ya kalau minggu depan saya kalau nggak lupa, kalau diingatkan ya nggak lupa, kalau nggak diingatkan ya lupa. Tapi kalau pas sudah agak siang ya saya sudah di kampus biasanya. Bisa ini kalau misalnya, tapi masih banyak ya di rumah ya. Bapaknya ini kan banyak yang di sini. banyak sih. Oh masih tetap banyak nih yang di rumah. Banyak yang di rumah. Iya. Tetap banyak yang di rumah ya daripada yang di sini. Ya. Yang balik ke sini alasannya kenapa yang sudah balik ke sini? Sudah bosan di rumah atau ada yang akan dikerjakan di sini? Apa? Sudah pengen balik. Masya Allah. Yakin. Tapi anak mana sih kedua? Enggak ya. Oh, kalau di rumah misalnya ngaji gitu ya kan lihat HP. Iya kan? Dikirain main balik sama ibunya ya. Bukan HP terus gitu. Padahal enggak. Kuliah juga depan HP, depan laptop gitu. Lebih mungkin tekanannya lebih berat kali ya. Mungkin oh ini yang di rumah juga dengar. Ya soalnya kan
Kan nggak tahu. Kalau sekarang semuanya serba digital, mulai dari kuliah, ngaji atau apa itu kan semuanya lewat layar ya, lewat layar semua. Jadi lihatnya itu kalau yang nggak tahu ya dikira kita main aja gitu. Ya kan, kalau nggak sebenarnya sama aja, saya juga gitu di rumah kalau lihat, tapi padahal sebenarnya kuliah nggak tahu kan. Ya nggak mesti. Jadi ya nggak masalah sih. Tapi sekarang mungkin sudah terbiasa dengan seperti itu karena ya memang sudah, mungkin pas awal-awal dulu kita masih kayak apa ya namanya, meraba-raba gitu ya, belajar online ini online itu kan masih meraba-raba mencoba gitu. Terus sekarang mungkin sudah agak terbiasa, jadi sudah tahu ritmenya, oh begini dan seterusnya. Tapi tetap ya, pertemuan begini itu kan tidak bisa tergantikan. Ya kan, maksudnya beda kan ya sama meskipun sudah Zoom berkali-kali atau video call atau apa itu kan beda ya rasanya dengan ketemu, dengan belajar di kelas juga masih beda. Oke, nggak masalah ya, sudah ingin balik, selamat kembali ke kenyataan. Oke, lanjut. Fa innahu idza kana lillahi azza wa jalla muhdithun, jika Allah azza wa jalla itu jika Allah subhanahu wa ta'ala itu memiliki pencipta gitu ya. Idza kana lillahi azza wa jalla muhdithun, jika Allah subhanahu wa ta'ala memiliki pencipta, kana mutawaqqifan ala hadzal muhdith, maka penciptanya itu berhenti ya di satu itu, muhdithnya hanya satu. Kalau tasalsul muhdithnya ada banyak karena berurutan. Tapi kalau daur muhdithnya hanya satu, berhenti di satu muhdith. Muhdithnya satu saja. Allah mempunyai muhdith, yang muhdithnya ya cuma satu itu gitu. Terus kemudian muhdithnya diciptakan oleh Allah. Allah ya cuma berhenti di satu muhdith saja. Waqad faradna anallaha ahdatha hadzal muhdith. Dan sesungguhnya, maksudnya ini penulis ya, kalau misalnya daur itu berarti Allah Subhanahu wa taala mewajibkan menciptakan muhdith itu, karena nggak ada lagi kan, muhdithnya cuma satu kalau didaur ya kan, muhdithnya kan karena cuma satu, otomatis muhdith ini harus ada penciptanya, yaitu Allah. Allah diciptakan muhdith lagi, balik lagi begitu daur. Terus kemudian fayakunul muhdith mutawaqqifan 'ala Allahi. Nah, muhdithnya itu berhenti di Allah, jadi cuma satu, Allahnya satu, muhdithnya satu gitu. Karena Allah diciptakan muhdith diciptakan oleh Allah, itu daur. Wa dauru muhalun, dan daur itu mustahil, tidak mungkin kan, kayak tadi itu Allah menciptakan muhdith. Dan terus yang menciptakan Allah siapa? Kan sudah diciptakan muhdithnya, masa balik lagi itu. Gak mungkin kan? Misalnya gampangnya saya membuat teh, gak mungkin teh membuat saya ya kan? Nah, itu sudah sangat masuk akal, tidak mungkin seperti itu. Misalnya meskipun ya sekarang itu ada misalnya kayak robot gitu ya, manusia menciptakan komputer itu kan salah satu kayak media gitu ya, membuat robot. Meskipun robot itu dibuat manusia, misalnya bisa ngomong, bisa mengerti atau punya perasaan lah kalau yang sudah high class gitu ya robotnya. Tapi apakah robot bisa menciptakan manusia? Ya nggak bisa kan, tetap ya kan. Jadi yang diciptakan itu mesti nggak bisa menciptakan yang menciptakan sebelumnya. Yang misalnya yang diciptakan, misalnya robot itu tidak akan bisa menciptakan yang membuat robot itu, ya kan? Nah, logikanya seperti itu. Meskipun sekarang robot sudah banyak sekali, udah bentuknya udah kayak manusia yang terkenal itu mbak, yang bisa diiklan-iklan, yang cantik itu. Nah, itu kan tapi tetap bukan manusia ya, tidak bisa membuat manusia, ya nggak bisa. Meskipun secara penampakan itu sama, tapi ya tidak bisa untuk menciptakan manusia. Kalau jenengan pernah baca bukunya Yuval Noah Harari, judulnya 21 Lesson, itu di situ tuh menyebutkan ya, saya menjelaskan banyak sih tentang digitalisasi, tentang perkembangan teknologi, robot dan seterusnya di situ. Pada situ itu dijelaskan pekerjaan manusia itu kan sekarang semakin sempit gitu ya. Misalnya kayak penjaga toko sudah banyak tergantikan oleh mesin. Terus supir itu kan ada, kalau mbak nonton drama Korea
yang mobilnya nyetir sendiri, auto driving itu. Nah, auto nyetir yang bisa nyetir sendiri. Nah, itu kan sebenarnya pekerjaan-pekerjaan yang bisa tergantikan oleh mesin. Pekerjaan manusia yang sebenarnya tidak, pekerjaan manusia yang bisa digantikan oleh sesuatu yang lain gitu ya, oleh robotik, istilahnya begitu. Nah, yang bertahan itu yang seperti apa? Pekerjaan seperti apa? Sekarang banyak yang bisa, tidak usah belajar kayak sekarang kan udah tahu digital, kuliah digital gitu ya, kuliah online, semuanya online. Apa sih bedanya kuliah di kelas online ya, dengan sama belajar, cari searching terus nyari di YouTube tentang itu, sama aja kan sebenarnya ya. Nah, sebenarnya apa? Maksudnya sebenarnya bisa juga pekerjaan guru, pengajar, dosen itu tergantikan oleh mesin apa bisa? Ya bisa, tapi yang membuat, mengupload ke sampai sehingga bisa nyari itu kan tetap orang ya, tetap orang ya. Nah, yang tidak tergantikan adalah orangnya itu. Kalau mencari sumbernya atau pekerjaannya mungkin bisa, tapi yang menjalankan mesin itu tetap harus manusia, karena dia diciptakan ya, nggak bisa dia jalan sendiri. Ya bisa sih automatic, tapi kan tetap misalnya ada auto driving, ada auto kasir lah atau apalah ya. Tapi yang membuat kasirnya, yang membuat auto drivingnya kan tetap orang. Nah, pekerjaan yang paling tidak bisa tergantikan ya orang itu tadi. Kalau posisinya tetap bisa, karena kan kayak kasir, terus apalagi pekerjaan menyetir atau yang lain lah. Itu kan pekerjaan yang nggak terlalu mikir. Biasanya pekerjaan yang agak nggak terlalu mikir itu bisa tergantikan oleh mesin gitu. Kenapa? Karena gini, mereka bisa memprediksi dengan tepat dibandingkan manusia. Manusia kan banyak sekali human error ya kan. Kalau mesin kan jarang ya Mbak ya. Mesin kan jarang sekali itu error itu, kayak misalnya sampai ngitung biasa pakai cuma mikir atau ngitung nulis gini, sama ngitung pakai kalkulator. Tepatan kan? Kalkulator. Ya kan? Tepatan mana kalkulator, tapi yang membuat kalkulator ya tetap manusia. Nah, yang membuat ini yang berjaya gitulah. Kalau yang tersingkir ya yang nggak mikir-mikir itu tadi. Kalau yang berjaya yang membuat itu. Gitu. Bagus sebenarnya kalau misalnya baca. Lanjut. Mana? Udah jam 5. Wadauru muhalun ay la yatasawwaru fil aqli. Daur itu mustahil, maksudnya la yatasawwaru fil aqli wujuduhu. Akal itu tidak bisa membayangkan atau tidak masuk akal. Daur itu tidak masuk akal, tidak mungkin. Wujudnya tidak masuk akal. Walladzi adda ila dauri wat tasalsuli al muhalaini. Dan sesuatu yang mengarah kepada daur dan tasalsul itu juga mustahil. Jadi tidak hanya daur dan tasalsul yang mustahil, tapi sesuatu yang berhubungan dengan daur dan tasalsul itu juga mustahil. Contohnya apa? Kan tadi kita ngomongin daur sama tasalsul. Nah, sebelum ngomongin daur dan tasalsul, kita ngomongin sifat kita. Jika Allah tidak kita, maka Allah baru. Nah, Allah baru inilah yang kita sebut dengan mustahil juga, karena berhubungan dengan tasalsul dan daur. Jadi tasalsul dan daur itu mustahil. Segala sesuatu yang berhubungan dengan tasalsul dan daur juga mustahil, termasuk Allah baru itu tadi. Farada hudutsuhu ta'ala azza wa jalla fayakunu hudutsuhu ta'ala muhalun. Nah, ini maksudnya ya, barunya Allah Ta'ala itu hudutsuhu ta'ala muhalan, mustahil. Karena barunya Allah tadi berhubungan dengan daur dan tasalsul ya. Daur dan tasalsul mustahil. Barunya Allah hudutsuhu ta'ala itu berhubungan dengan daur dan tasalsul, sehingga hudutsuhu ta'ala juga mustahil. Li'anna kullu syai'in yu'addi ilal muhali muhalun. Karena segala sesuatu yang berhubungan dengan sesuatu yang mustahil, maka dia sendiri juga mustahil. Kayak misalnya, contoh nih, segala sesuatu yang berhubungan dengan yang mustahil, maka mustahil. Segala sesuatu yang berhubungan dengan wajib, maka dia wajib. Ya, misalnya contoh contohnya, sholat wajib ya, sholat wajib. Terus kemudian syarat wajib sholat salah satunya adalah suci dari hadas besar dan hadas kecil. Oke.
perempuan, kita perempuan semuanya ya, di sini cewek. Kalau namanya suci dari hadas besar, berarti kita harus tahu bagaimana bersuci dari hadas besar, karena setiap bulan mesti kena hadas besar. Iya. Nah, maka hukumnya untuk mempelajari, untuk belajar bagaimana bersuci, bagaimana mandi besar dan seterusnya, bagi kita juga wajib, karena bersuci tadi berhubungan dengan sesuatu yang wajib, yaitu sholat gitu. Jadi meskipun tidak disebutkan apa yang wajib, sholat, puasa, haji dan seterusnya, kan nggak ada. Belajar nggak ada misalnya bersuci dari hadas besar, nggak ada kan, nggak disebutkan gitu teman. Tapi sesuatu yang berhubungan dengan kewajiban tadi, sholat, puasa, haji dan semuanya itu, nah itu juga katut wajib. Jadi yang wajib itu nggak cuma itu tadi, yang wajib ya yang perintilan-perintilannya juga gitu. Jadi nggak cuma pentolannya, misalnya sholat atau puasa gitu ya, enggak. Misalnya nih puasa, ya puasa itu kan wajib ya, sampai hadas besar. Nah, ilmunya untuk mengetahui kapan batalnya puasa, kapan boleh puasa, kapan enggak, kalau misalnya dapat atau enggak sholat itu mengkodoknya bagaimana dan seterusnya, itu kan wajib tahu juga ya. Jadi wajibnya itu tidak hanya seputar di puasanya saja, tapi juga mempelajari ilmunya tentang puasa dan kewajibannya, itu hukumnya juga wajib, sama semuanya. Ini misalnya contoh gampang, biasanya kalau cewek itu ragunya kalau dapat ya misalnya kapan berhentinya, kapan, nah itu biasanya agak rancu gitu ya. Nah ini kapan saya, misalnya apalagi pas Ramadan, kapan saya harus sholat, kapan saya harus bersuci, boleh nggak kalau bersucinya setelah sahur, boleh nggak? Boleh tapi tetap harus sholat subuh ya, boleh. Jadi sahur dulu tapi belum bersuci apa boleh? Boleh. Nah yang model-model kayak gitu, maksudnya yang apa namanya? Bukan perintilan, ya yang mengikuti kewajiban, yang mengikuti segala sesuatu yang mengikuti kewajiban, belajarnya itu wajib. Kan ada orang yang istilahnya begini, kan nggak tahu nggak apa gitu ya, kan nggak tahu nggak dosa. Kalau kita tahu terus kemudian tidak melaksanakan, itu kan katanya lebih besar ya. Kalau menurut saya malah kalau tahu tidak melaksanakan, kan berarti saya tahu, berarti saya sudah menggugurkan kewajiban untuk belajar. Karena belajarnya wajib, karena kita tahu hukumnya ya. Jadi dapat dosanya itu karena tidak melaksanakan. Tapi kalau tidak tahu malah double. Satu karena tidak melaksanakan, dua karena dia tidak belajar, tidak mencari, ya kan? Dia nggak nyari tahu, nah saya nggak tahu lah, kamu nggak belajar gitu.